Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita sudah masuk bab 5, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama yang pasti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita terkait bab yang akan kita pelajari, ya. Yang kedua mungkin insya Allah dengan kita mempelajari ini, Ustazah harap kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran, karena bab ini akan selalu ada dalil Al-Qurannya nanti, ya. Dan yang terakhir adalah apa? Menciptakan atau membangun akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah. Oke. Pertama, jujur. Dalil jujur sendiri ada dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Di sini Allah menjelaskan, memerintahkan kita agar apa, Nak? Agar berkata yang benar atau berkata jujur. Ini ada juga dalam surat Al-Imran ayat 77. Di sini Allah selalu memperingati kepada hambanya, yaitu untuk apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya pelarangan Allah yaitu dengan mengingkari janji. Ya, artinya apa? Kita sebagai hamba Allah harus tepat janji, harus menempati janjinya. Oke. Kita masuk ke pengertian jujur. Pengertian jujur apa, Nak? Sikap yang dimiliki seseorang yang selalu berpijak pada kebenaran serta terhindar dari segala sifat munafik. Sebagaimana kita ketahui bahwa lawan kata dari jujur adalah berbohong atau munafik, yaitu tidak berkata apa adanya, tidak berkata benar, tidak berkata sesuai dengan fakta. Oke, klasifikasi jujur ada 2. Yang pertama apa? Jujur dalam perkataan. Jika berbicara tidak mengurangi atau menambahkan, atau jujur adalah bisa juga diartikan dengan mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta yang terjadi tanpa mengurangi atau menambahkan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Apa artinya, Nak? Jadi ketika kita mengatakan A, ya kita harus melakukan A. Contoh misal, kita mengatakan, Ustazah, besok saya mau setoran hafalannya 6 baris ya. Nah, jadi ketika anak yang jujur, anak yang soleh, besok dia harus menyetorkan hafalan 6 baris. Kalau dia tidak menyetorkan hafalan 6 baris atau 3 baris doang, dia tidak jujur, ya Nak ya. Oke. Nah, hikmah berperilaku jujur apa? Ada beberapa, banyak sekali. Nah, ini hanya beberapa yang dicantumkan. Pertama adalah bernilai ibadah. Jelas ya. Karena apa? Jujur adalah salah satu perintah Allah. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah, maka itu akan bernilaikan ibadah. Mendatangkan pahala, pasti ya Nak ya. Ketika kita beribadah, Allah akan mengganti dengan pahala. Lalu apa? Memberikan ketenangan batin. Nah, ini salah satu hikmah jujur yang paling terasa adalah adanya ketenangan batin. Kenapa? Karena ketenangan batin hanya akan dimiliki orang-orang yang jujur. Orang yang suka bohong, hatinya tidak tenang. Karena dia selalu dihantui dengan rasa takut kebohongannya akan terbongkar, takut kebohongannya ketahuan sama orang, ya.
Lalu mendapatkan kepercayaan yang besar, keberanian yang tinggi, karena hanya orang-orang yang memiliki keberanian yang tinggi yang mampu berkata jujur, menegakkan norma kebaikan, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Insya Allah, kelak nanti kalian sudah besar, ketika kalian sudah memupuk diri dari sekarang, itu menjadi orang jujur, ketika kelak Allah akan memberikan, meninggikan derajat kalian. Insya Allah. Lalu implementasinya apa, nak? Implementasi ini ya maksudnya apa ya? Implementasi ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di sekolah. Contohnya apa di sekolah? Tidak mencontek ketika ujian. Jadi kalian harus jujur dengan jawaban kalian, kalian harus jujur dengan usaha kalian, kalian harus jujur dengan kemampuan kalian. Tidak boleh nyontek ke teman-teman. Karena apa? Nyontek salah satu sifat tercela. Di rumah tidak telat pulang jika main. Nah, ketika misal kita mau main, kita bilang ke orang tua pulang jam 2, maka harus pulang jam 2. Artinya jujur terhadap apa ini? Perbuatan. Yang terakhir, di masyarakat. Apa di masyarakat? Tidak menyalahgunakan amanat jika sedang diberi amanah. Ini salah satu ciri sifat orang jujur adalah amanah. Dia akan memegang kepercayaan orang lain sehingga nanti orang akan percaya kepada dirinya. Kita lanjut ya, nak ya. Lalu kita lanjut kepada amanah. Amanah ini sama dengan dipercaya. Sikap amanah akan muncul bagi seorang yang memiliki keimanan yang kokoh. Kenapa? Tadi yang sudah dijelaskan Ustazah sebelumnya ya. Jadi hanya orang yang soleh, hanya orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, keimanan yang bersih, keimanan yang kokoh, mereka yang mampu bersikap jujur dan amanah. Tidak mengingkari apa yang telah dipercayakan kepada dirinya. Dia akan memegang teguh amanah sesuai dengan yang diberikan. Contoh sifat amanah apa aja ini? Pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti sedia kala. Jadi ketika nanti misal contoh kalian diberikan titipan barang misal sama temennya, tolong ya tolong kasih buku ini ke Ustazah Ayu. Kalau anak yang soleh, anak yang amanah, dia pasti mengembalikan bukunya kepada Ustazah Ayu sesuai dengan apa yang dititipkan temannya. Menjaga rahasia ya, tidak membongkar atau menyebarkan kejelekan temannya sendiri. Tidak menyalahgunakan jabatan ya, menunaikan kewajiban dengan baik, memelihara semua kenikmatan yang diberi Allah. Misal diberi nikmat sehat, kita harus bersyukur. Gunakan dengan semaksimal mungkin kesehatannya dengan hal-hal yang berguna ya, hal-hal yang bernilai ibadah, belajar, membantu orang tua dan sebagainya. Nah, untuk dalil amanah ini ada apa bunyinya di sini? Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Oke, kita terakhir adalah istiqomah. Pengertian istiqomah secara istilah apa, nak? Sikap teguh dalam mempertahankan keimanan, keislaman, dan prinsip sekalipun menghadapi cobaan dan ancaman. Artinya apa? Continue, menjalankan secara terus-menerus apapun halangannya, ya. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana Ustazah caranya agar kita tetap istiqomah? Sebagai pelajar, sebagai anak, ya. Ada beberapa upaya. Yang pertama adalah apa? Tumbuhkan sikap sabar dan tawakal.
Nah, kenapa nak? Kenapa ketika kita istiqomah kita harus punya sikap sabar dan tawakal? Karena ketika kita sudah berniat dalam hati untuk istiqomah, contoh dalam menghafal atau belajar, kita ingin istiqomah, pasti Allah akan menguji keistiqomahan kita dengan ujian, dengan cobaan. Disitulah Allah ingin tahu apakah kita tetap istiqomah atau justru kita akan mundur ya ketika ada cobaan. Oke. Yang kedua, tumbuhkan kepatuhan kepada Allah. Ya, pasti ya nak ya. Sebagai hamba kita harus tetap patuh kepada Allah. Yang ketiga, ini maksudnya menggunakan akal pikiran untuk belajar agama. Sebenarnya tidak hanya ilmu agama nak. Semua ilmu yang bermanfaat kita harus pelajari. Kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk hal-hal yang baik, untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat. Tidak dengan hanya digunakan main game atau something yang tidak bermanfaat lah. Yang terakhir apa? Jagalah hati agar selalu bersih. Ya, jadi hanya di hati orang-orang yang bersihlah istiqomah akan terjalankan. Tidak ada orang yang mempunyai hati yang tidak bersih yang bisa istiqomah. Ini dalil istiqomah, ya nak ya. Nah, lalu buah istiqomah itu apa? Pertama, mendapatkan sukses dunia dan akhirat. Jelas ya nak ya. Kunci orang sukses adalah istiqomah atau optimis ya, tetap menjalankan sesuatu kebaikan walau banyak rintangan. Terakhir apa? Dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Kenapa? Karena orang yang istiqomah, ia percaya bahwa Allah akan selalu ada di sampingnya. Allah akan selalu memudahkan jalannya. Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan terakhir, Allah selalu membantu hambanya dalam suatu kebaikan. Oke, mungkin cukup ini dulu penjelasan dari Ustazah. Nanti bila ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, teman-teman bisa komentar di bawah video ini atau bisa langsung japri ke Ustadz atau Ustazah ya nak ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.